Bertemu kembali bersama Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia untuk SMK SMA kelas 11 semester ganjil. Sekarang kita sudah pada bab yang kedua, mempelajari teks eksplanasi. Bagian A, mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Di sini akan Ibu jelaskan apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan sebuah karangan yang berisi penjelasan-penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Sedangkan tujuan dari teks eksplanasi yaitu bertujuan untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pembaca agar paham atau mengerti tentang suatu fenomena yang terjadi. Bagian A. Mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Indikatornya. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu 1. Memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dari yang didengar atau dibaca. Kedua, menemukan gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi. Pernahkah kamu mendengar atau membaca informasi mengenai fenomena atau peristiwa yang terjadi di lingkunganmu? Seperti hujan deras, gempa bumi, angin puting beliung. Seorang siswa berhasil menjuarai lomba penelitian remaja. Itu peristiwa mengenai sosial budaya. Ada juga tentang pemilihan kepala daerah. Itu merupakan peristiwa politik dan ekonomi. Informasi tentang peristiwa tersebut disajikan dalam jenis teks eksplanasi. Kegiatan yang pertama, memahami informasi dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas. Namun, sebab akibat itu berupa kesimpulan fakta menurut penulisnya. Ini merupakan contoh dari teks eksplanasi, yaitu dengan judul demonstrasi massa. Akan Ibu bacakan. Akhir-akhir ini demonstrasi kerap terjadi hampir setiap waktu dan terjadi di berbagai tempat. Bahkan demonstrasi sudah menjadi fenomena yang lumrah di tengah-tengah masyarakat kita. Menanggapi fenomena tersebut, seorang kepala daerah menyatakan bahwa penyebab demonstrasi dan anarkisme tidak lain adalah faktor laparnya masyarakat. Lantas ia mencontohkan rakyat Malaysia dan Brunei yang adem ayem, lantaran kesejahteraan mereka terpenuhi. Maka demonstrasi di negara-negara itu jarang terjadi.
Tentu saja demonstran tersebut menyulut reaksi para mahasiswa. Mereka memprotes dan meminta sang bupati mencabut kembali pernyataannya. Para mahasiswa tidak terima dan tidak merasa memiliki motif serendah itu. Mereka berpendirian bahwa demonstrasi yang biasa mereka lakukan murni untuk memperjuangkan kebenaran dan melawan kemungkaran yang terjadi di hadapannya. Persoalannya kemudian, pendapat manakah yang benar? Sang bupati atau pihak mahasiswa ataupun komponen-komponen masyarakat lainnya? Barangkali logika sang bupati dikaitkan dengan kebiasaan bayi atau anak. Kecil yang memang begitu adanya. Kalau seorang bayi merasa lapar, ia akan ngamuk, menangis, dan meronta-ronta. Namun, apabila logika sang bupati dibawa pada konteks yang lebih luas, jelaslah tidak relevan. Misalnya, membandingkan dengan kondisi rakyat di Malaysia ataupun Brunei yang adem ayem, tidak seperti halnya rakyat Indonesia yang gampangan. Demonstrasi massa tidak selalu disebabkan oleh urusan perut. Bahkan, banyak peristiwa yang sama sekali tidak didasari oleh motif itu. Dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, Abraham Maslow membagikannya ke dalam beberapa tingkatan. Kebutuhan yang paling mendasar adalah makan dan minum. Sementara itu, yang paling puncak adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Namun demikian, pada umumnya demonstrasi massa justru lebih didasari oleh kebutuhan tingkatan akhir itu. Masyarakat berdemonstrasi karena membutuhkan pengakuan dari pemerintah ataupun pihak-pihak lain agar hak-hak dan eksistensi mereka diakui. Karena merasa dibiarkan, hak-haknya diingkari, bahkan dinistakan. Kemudian mereka berusaha untuk menunjukkan jati dirinya dengan cara berdemonstrasi. Banyak fakta dapat membuktikannya. Demonstrasi pada awal-awal reformasi di negeri ini pada tahun 1997 sampai 1998 bukan dilakukan oleh rakyat miskin ataupun orang-orang lapar. Justru hal itu dilakukan oleh warga dari kalangan menengah ke atas. Dalam hal ini adalah mahasiswa dan golongan intelektual. Belum lagi kalau merujuk pada kasus-kasus yang terjadi di luar negeri. Dalam beragam skala, besar atau kecil, demonstrasi bukan hal aneh lagi bagi negara-negara Eropa. Demonstrasi yang mereka lakukan sudah tentu tidak didorong oleh kondisi perut yang lapar, karena mereka pada umumnya dalam kondisi yang sangat makmur. Perbandingan yang cukup kontras dengan melihat peristiwa terbaru di Korea Utara. Kondisi sosial ekonomi warga negaranya sangat jauh terbelakang. Kemiskinan menjadi pemandangan umum hampir melanda seluruh pelosok negeri. Akan tetapi ketika Kim Jong II, pimpinannya itu meninggal, tak ada upaya menggulingkan kekuasaan ataupun demonstrasi untuk menuntut perubahan politik di negerinya. Padahal peluang untuk itu lebih terbuka. Justru yang terjadi kemudian, hampir seluruh warganya menunduk hikmat, mengantar jenazah pimpinannya ke liang lahat. Demikian pula jika kita melihat kembali kondisi masyarakat di negara tersebut. Kemiskinan sangat akrab di pinggiran kota dan di sudut-sudut desa, di berbagai pelosok. Akan tetapi, mereka jarang melakukan demonstrasi. Hanya 1-2 peristiwa,
Justru yang jauh lebih getol melakukan hal itu adalah warga yang tinggal di pusat kota, yang secara umum lebih makmur. Dengan fakta semacam itu, nyatalah bahwa kemiskinan bukanlah penyebab utama untuk terjadinya gelombang demonstrasi. Akan tetapi, fenomena tersebut lebih disebabkan oleh kemampuan berpikir kritis dari warga masyarakat. Mereka tahu akan hak-haknya, mengerti pula bahwa di sekitar telah terjadi pelanggaran dan kesewenang-wenangan. Mereka kemudian melakukan protes dan menyampaikan sejumlah tuntutan. Apabila faktor-faktor itu tidak ada dalam diri mereka, apapun yang terjadi di sekitarnya, mereka akan seperti kerbau dicucuk hidung, manggut-manggut dan berkata ya pada apapun tindakan dari pimpinannya, meskipun menyimpang dan bahkan menjolimi mereka sendiri. Teks di atas tadi terdiri atas paragraf-paragraf yang merupakan paparan tentang akibat dan sebab maraknya demonstrasi di tengah-tengah masyarakat. Teks itu pun dapat dikelompokkan sebagai teks eksplanasi. Dari teks semacam itu diharapkan kalian dapat memahami proses berlangsungnya suatu peristiwa yang bersifat kausalitas dengan jelas sejelas-jelasnya. Dalam teks eksplanasi, penulis menggunakan banyak fakta yang fungsinya sebagai penyebab atau akibat terjadinya suatu peristiwa. Bahkan dapat dikatakan bahwa teks eksplanasi hampir semuanya berupa fakta. Untuk lebih jelas, perhatikan kembali paragraf ke-6 dan ke-7 di atas. Paragraf tersebut dibentuk oleh 4 buah kalimat yang semuanya berupa fakta. Di bawah ini ada tabel kalimat yang merupakan fakta. Di sini ada kalimatnya, kondisi sosial ekonomi warga negaranya sangat jauh terbelakang. Kemiskinannya menjadi pemandangan umum hampir melanda di seluruh pelosok negeri. Akan tetapi, ketika Kim Jong-II pimpinannya itu meninggal, tak ada upaya menggulingkan kekuasaan ataupun demonstrasi untuk menuntut perubahan politik di negerinya. Padahal peluang untuk itu lebih terbuka. Justru yang terjadi kemudian hampir seluruh warganya menunduk hikmat mengantar jenazah pimpinannya ke liang lahat. Inilah tugas kalian pada minggu ini. Tentukan 2 kalimat fakta dari teks demonstrasi massa yang sudah Ibu bacakan tadi. Tulis di buku tugas kalian, kemudian dipoto dan kirimkan ke kantong tugas Google Drive kelas kalian masing-masing. Kegiatan kedua, menemukan gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi. Di sini ada sebuah teks eksplanasi akan Ibu bacakan. Dampak merebaknya penyebaran virus sindrom pernapasan akut parah dari negeri jiran, Singapura, mulai mengancam bisnis perhotelan di Batam. Jumlah tamu baik dari luar negeri maupun dalam negeri merosot hingga tingkat hunian hotel di Batam berkurang hingga 10%. Demikian kata Public Relation Manager
Goodway Hotel Puri Garden Budi Purnomo, dan kata pengusaha Novotel Hotel Anas ketika dihubungi Kompas di Batam. Gagasan umum teks tersebut adalah tentang dampak penyebaran virus SARS terhadap bisnis perhotelan. Teks tersebut juga tergolong dalam teks eksplanasi. Di dalam teks tersebut juga terkandung sebuah gagasan umum atau ide pokok, yakni dampaknya penyebaran virus SARS. Gagasan umum teks tersebut terdapat pada bagian awal paragraf. Karena itu, paragraf ini termasuk paragraf deduktif, karena gagasan umumnya ada di awal paragraf. Demikian materi kita pada pertemuan kelima ini. Apabila ada materi yang kurang jelas, silakan bertanya di grup WA kelas masing-masing. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih.